Audio Jungle. Audio Jungle. Berjumpa, selamat mengikuti pembelajaran di SMA Masehi ini. Tentunya kalian agak bingung karena pada saat ini semua sekolah, terkhusus di Jawa Tengah, harus melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring. Seperti yang kita ketahui bahwa negara kita sedang mengalami pandemi virus corona atau yang kita kenal dengan COVID-19. Nah, di saat seperti ini, kita semua wajib mengikuti protokol kesehatan yang sudah diumumkan oleh WHO. Bagaimana kita menyikapi itu semua? Maka kita harus menjaga diri, menjaga kesehatan, menjaga pergaulan kita, menjaga jarak, sehingga kita semua, terutama kalian sebagai anak-anak bangsa, untuk tidak terkena COVID-19. Itu pesan saya. Kemudian yang kedua, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu bahwa nama saya Tri Hardi Suroyo. Saya di sini diminta oleh sekolah untuk mengampu pelajaran ekonomi khususnya di kelas 10, baik 10 MIPA maupun 10 IPS. Dalam pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas bersama yaitu tentang konsep ilmu ekonomi.
Dalam tayangan di sini saya coba untuk memberikan tujuan pembelajaran di mana setiap siswa setelah pembelajaran ini selesai diharapkan mempunyai pemahaman tentang pengertian ilmu ekonomi, mengidentifikasi masalah ekonomi, memahami konsep pilihan dan skala prioritas, kemudian kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, konsep biaya peluang atau opportunity cost, konsep prinsip ekonomi, konsep motif ekonomi, dan memahami pembagian ilmu ekonomi. Berbicara tentang konsep dasar ilmu ekonomi, maka kita harus tahu apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang artinya rumah tangga, nomos yang artinya peraturan. Jadi ekonomi bisa diartikan sebagai peraturan rumah tangga. Apa yang diatur di dalam rumah tangga? Salah satunya adalah dari sisi keuangan. Para ibu-ibu rumah tangga mengatur keuangan yang diperoleh oleh rumah tangganya untuk pemenuhan kebutuhan ke depan dalam 1 bulan. Kalau dalam tayangan sebelumnya kita coba melihat pengertian ilmu ekonomi berdasarkan formologi atau kata yang membentuk kata ekonomi. Sementara di tayangan ini kita coba melihat pengertian ilmu ekonomi menurut dari berbagai ahli, di antaranya Paul Samuelson, di mana beliau mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana orang-orang atau masyarakat membuat pilihan dengan cara atau tanpa menggunakan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai jenis kebutuhan serta mendistribusikan untuk keperluan konsumsi sekarang dan masa yang akan datang. Sementara Adam Smith mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu kekayaan atau ilmu yang secara khusus mempelajari sarana-sarana kekayaan suatu bangsa dengan memusatkan perhatian secara khusus terhadap sebab-sebab material dan kemakmuran seperti hasil-hasil industri, pertanian, dan sebagainya. Sementara Jean-Baptiste Say yang lebih dikenal dengan J.B. Say mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu kajian tentang peraturan yang menentukan kekayaan. Sedangkan David Ricardo mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu kajian tentang hukum berbagai jenis golongan masyarakat.
Sementara Richard Lipsky mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terbatas. Sedangkan Alfred Marshall mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha individual dalam kaitan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu ekonomi membahas tentang kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapatan dan bagaimana ia mempergunakan pendapatan tersebut. Dari pengertian ilmu ekonomi menurut morfologinya, kata yang membentuk, dan dari berbagai pendapat ahli, maka bisa disimpulkan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam mencapai kemakmuran yang diharapkan dengan memilih sumber-sumber daya produktif yang sifatnya langka atau terbatas. Kapan ilmu ekonomi ada? Sebenarnya kalau kita coba runtut ke belakang, jauh ke belakang, sejak manusia ada di muka bumi, manusia akan selalu diperhadapkan dengan masalah ekonomi. Di antaranya, ketika perut lapar, manusia butuh makan. Ketika manusia itu telanjang, manusia butuh berpakaian. Nah, untuk bisa memenuhi kebutuhan, manusia harus mencari sumber makanan, sumber pakaian, dan sebagainya. Selama manusia hidup, manusia akan selalu diperhadapkan dengan ekonomi. Nah, saya ulangi, kapan ilmu ekonomi itu ada? Mari kita coba melihat. Pada tahun 1776, sejak diterbitkannya buku An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations yang ditulis oleh Adam Smith, di dalam buku ini secara ilmiah ekonomi dibahas. Nah, sejak zaman atau masa itu, maka ekonomi menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Sementara Alfred Stoner mencoba membagi ilmu ekonomi menjadi 3 kelompok, yaitu ekonomi deskriptif atau yang sering disebut dengan ekonomi gambaran, teori ekonomi, dan ilmu ekonomi terapan. Untuk ekonomi teori masih dikelompokkan menjadi ekonomi makro dan ekonomi mikro. Untuk ekonomi deskriptif adalah bagian dari ilmu ekonomi yang memberikan gambaran, memberikan keterangan faktual tentang suatu keadaan ekonomi dalam bentuk angka, grafik, kurva, dan atau penyajian lainnya. Biasanya ini bisa kita lihat yaitu dalam grafik perkembangan laju perubahan kurs valuta
asing, dan sebagainya. Sedangkan untuk ekonomi teori, yaitu merupakan kumpulan-kumpulan teori di bidang ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian hubungan sebab akibat dan cara kerja dari sistem ekonomi. Ekonomi teori merupakan kerangka konsep yang berangkat dari gejala-gejala konkret yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, di mana gejala-gejala tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh pola-pola tertentu yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa baik makro maupun peristiwa secara individual atau mikro. Sedangkan ekonomi teori terbagi menjadi dua kelompok, teori ekonomi mikro, yaitu pembahasan tentang gejala-gejala secara individual. Nah, apa yang dibahas di dalam teori ekonomi mikro itu diantaranya adalah permintaan, penawaran, harga keseimbangan, perilaku produsen, perilaku konsumen, dan laba rugi. Sementara teori ekonomi makro adalah teori ekonomi yang mempelajari tentang perkembangan atau kegiatan ekonomi secara agregat atau keseluruhan. Di antaranya yang dibahas di dalam teori ekonomi makro yaitu menentukan kegiatan perekonomian negara, perubahan harga-harga dan pengaruhnya terhadap uang beredar, juga terhadap pengeluaran agregat. Kemudian mengatasi pengangguran dan inflasi, kebijakan fiskal dan moneter, pertumbuhan ekonomi, permintaan dan penawaran secara agregat. Sedangkan untuk ekonomi terapan, yaitu merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mencoba menerapkan teori-teori ekonomi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi sehari-hari. Contohnya, ekonomi perusahaan, ekonomi pertanian, dan sebagainya. Kalau di atas sudah dibahas tentang kata ekonomi dan setiap manusia selalu diperhadapkan dengan masalah ekonomi. Nah, inti dari masalah ekonomi adalah kelangkaan atau scarcity. Nah, untuk itu mari kita coba melihat apa yang dimaksud dengan kelangkaan. Kita semua menyadari bahwa kebutuhan manusia adalah tidak terbatas.
Sementara alat pemuas kebutuhan terbatas. Ketika dua kondisi ini diperhadapkan, maka akan muncul apa yang disebut dengan kelangkaan. Jadi, kelangkaan adalah suatu kondisi, yaitu ketidakterbatasan kebutuhan dan keterbatasan alat pemuas kebutuhan. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba melihat gambar tayangan berikut, di mana di satu sisi kebutuhan manusia adalah tidak terbatas, sementara alat pemuas jumlahnya sangat terbatas. Ketika keduanya diperhadapkan, pasti akan muncul apa yang disebut dengan kelangkaan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan, di antaranya adalah kemampuan manusia yang terbatas. Ini harus kita sadari bahwa kita sebagai manusia pasti akan terbatas punya kemampuan. Kemudian keterbatasan sumber daya, bencana alam, ulah negatif manusia terhadap kekayaan alam, perkembangan teknologi yang tidak sama. Ketika manusia berhadapkan dengan kelangkaan, maka manusia harus senantiasa membuat pilihan. Apakah manusia itu akan memilih menggunakan sumber daya yang terbatas itu untuk kegiatan konsumsi ataupun untuk kegiatan produksi? Maka dari itu, setiap manusia yang diberi Tuhan akal dan budi, maka manusia harus senantiasa bertindak secara rasional, yaitu senantiasa untuk membuat analisis biaya peluang, membuat analisis biaya manfaat, membuat atau mengidentifikasi faktor-faktor pendorong kegiatan ekonomi, menyadari adanya trade-off atau pengorbanan, berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi. Di sisi lain, manusia juga harus membuat skala prioritas, di mana skala prioritas adalah suatu daftar bermacam-macam kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat urgensi, tingkat kepentingan, yaitu mana yang lebih penting akan ditempatkan paling atas dan mana yang kurang penting atau tidak penting diletakkan di bawah. Bahkan kemungkinan yang kurang penting itu bisa ditunda pemenuhan kebutuhannya. Nah, untuk itu pertimbangan yang digunakan dalam membuat skala prioritas antara lain tingkat urgensi, penting tidaknya kebutuhan tersebut, kesempatan yang dimiliki, pertimbangan masa depan, dan kemampuan. Di sini saya memberikan gambar tentang anak kecil bermain HP dan gambar tentang pizza. Apakah anak kecil ini ingin bermain HP atau makan pizza? Nah, ketika anak kecil ini bermain HP, maka ia mengorbankan waktunya untuk makan pizza. Setiap apa yang kita lakukan pasti akan ada pengorbanan. Nah, pengorbanan karena pilihan itu yang kita sebut dengan biaya peluang. Artinya,
Biaya peluang atau opportunity yaitu alternatif pilihan yang dikorbankan karena dipilihnya suatu alternatif pilihan lain. Dalam setiap kita melakukan kegiatan ekonomi, pasti harus berpegang teguh pada prinsip ekonomi. Ada dua prinsip ekonomi, yaitu yang pertama, dengan pengorbanan sekecil-kecilnya diperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Sementara di satu sisi, dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Kalau di atas sudah kita singgung tentang bagaimana bertindak rasional, Gregory Manke mencoba bagaimana melakukan tindakan ekonomi secara rasional, yaitu satu, manusia harus selalu berhadapan dengan trade-off, pengorbanan. Biaya adalah segala sesuatu dikorbankan untuk memperoleh sesuatu. Orang harus rasional dalam berpikir secara bertahap. Orang selalu bereaksi terhadap insentif. Dalam setiap tindakan-tindakan ekonomi kita akan selalu dihadapkan dengan apa yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Ada dorongan dari dalam diri kita, ada dorongan dari luar kita. Misalnya ketika kita masuk sekolah, masuk SMA Masehi, ini apakah itu karena keinginan kita atau keinginan orang lain atau orang tua? Demikian juga dengan ketika kita melakukan tindakan-tindakan ekonomi, kita diperhadapkan dengan dorongan tersebut. Motif ekonomi adalah dorongan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. Sementara motif non-ekonomi adalah keinginan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa mempertimbangkan secara ekonomi. Untuk motif ekonomi ada banyak. Contohnya, memenuhi kebutuhan hidup, mencari keuntungan, mendapatkan kekuasaan ekonomi, memperoleh penghargaan. Untuk yang non-ekonomi, yaitu berbuat sosial karena kebutuhan estetika, kebutuhan pengetahuan, dan kebutuhan keamanan.
Audio Jungle.